Patrick Kluivert, si penggemar 4-2-3-1. Patrick Kluivert santer dikabarkan bakal menjadi pelatih timnas Indonesia yang baru. Dia adalah pelatih yang sreg dengan formasi 4-2-3-1. Kluivert memainkan 20 pertandingan dengan catatan 8 menang, 6 imbang, dan 6 kali kalah. Legenda sepak bola Belanda itu 19 kali memakai formasi 4-2-3-1, atau dengan kata lain ia mengandalkan double pivot. Hal tersebut juga pernah dilakukan Kluivert saat melatih timnas Curaçao, namun masih dominan dengan formasi 4-3-3. Louis van Gaal dikabarkan bakal jadi direktur teknik Indonesia yang baru. Beredar kabar berembus bahwa sosok pelatih anyar timnas Indonesia adalah Patrick Kluivert, dan pakar transfer Fabrizio Romano bahkan sudah menyebut bahwa Kluivert bakal dikontrak selama 2 tahun ke depan. Dan kini kabar terbaru menyebutkan bahwa Kluivert tak sendiri merapat ke Indonesia, ia nantinya didampingi oleh Louis van Gaal. Dikutip dari media Spanyol Yani Marca, Van Gaal akan menduduki jabatan sebagai direktur timnas Indonesia. Tetapi kini kabar terbaru dari media Belanda membantah hal tersebut. Justin Hubner kecewa Sintayong dipecat. Bek timnas Indonesia yakni Justin Hubner menanggapi pemecatan dari Sintayong. Hubner kecewa STY harus meninggalkan tim Garuda. Saya sangat kecewa Anda harus meninggalkan tim nasional kami karena Anda membawa saya dan Indonesia ke level yang berbeda, ujar dari Justin Hubner. Jero Redwell, calon pemain naturalisasi Indonesia yang baru. PSSI masih bakal terus melanjutkan program naturalisasi. Oleh Romani dan juga Jero Redwell jadi calon pemain naturalisasi terbaru timnas Indonesia. PSSI berusaha bergerak cepat agar Romani dan juga Redwell bisa bermain di kualifikasi Piala Dunia di bulan Maret mendatang. Redwell sendiri lahir di Belanda. Gelandang 28 tahun tersebut punya riwayat karir yang cukup mentereng. Ia pernah membela klub raksasa Belanda yakni Ajax Amsterdam, dan kemudian bermain di Premier League bersama Crystal Palace, dan kini tampil bersama Royal Antwerp. Gara-gara Kylian Mbappe, PSG terancam sanksi larangan bermain di Liga Champions. Badan Disiplin Ligue 1 Prancis dan juga LVP telah memutuskan bahwa Mbappe berhak menerima pembayaran sebesar 55,4 juta euro untuk periode bulan April, Mei, dan juga bulan Juni. Meski begitu, LVP tidak memberikan sanksi kepada PSG, dan klub tersebut tetap menolak untuk membayar. Jika PSG tidak menyelesaikan hal ini, UEFA berpotensi memberikan sanksi, mulai dari pengurangan jumlah pemain dalam skuad, denda, hingga kemungkinan didiskualifikasi dari kompetisi. Cole Palmer lebih konsisten dibandingkan Mo Salah. Paul Merson mengklaim bahwa bintang Chelsea dan juga timnas Inggris Cole Palmer masih lebih konsisten dibandingkan dengan Mo Salah dari Liverpool. Pernyataan ini muncul meskipun Salah tengah berada dalam performa luar biasa. Ia berhasil mencetakkan 17 gol dan menciptakan 13 assist dalam 18 pertandingan di Premier League. Di sisi lain, menurut Merson, meskipun Salah bermain dalam tim yang luar biasa, Palmer lebih sering terlibat dalam permainan secara keseluruhan. Ranieri bawa ketenangan ke AS Roma. Pemain-pemain AS Roma memuji kinerja dari Claudio Ranieri usai memenangi derby melawan Lazio. Ranieri disebut membawa ketentraman ke Roma yang sempat limbung. AS Roma yakni Gianluca Mancini melontarkan pujian untuk Ranieri. Pelatih 73 tahun itu disebut telah membuat Roma lebih tenang. Hal senada juga diungkapkan oleh Alexis Samuel-Lakers. Pemainnya mencetakkan 1 gol ke gawang Lazio itu menyebut Ranieri telah mengangkat mental dari AS Roma. Trent Alexander-Arnold panen hujatan saat lawan Manchester United. Manajer Liverpool Arne Slot memberikan pembelaan terhadap Trent Alexander-Arnold. Ia menilai sang bek tidak layak disalahkan sepenuhnya atas hasil yang didapatkan oleh Liverpool terakhir. Trent Alexander-Arnold menjadi sorotan. Sang bek jadi titik lemah pertahanan Liverpool di laga melawan Manchester United, di mana 2 gol Manchester United lahir dari kesalahan sang bek saat bertahan. Comeback fantastis, AC Milan juara Supercoppa Italiana. AC Milan sukses menjadi juara Supercoppa Italiana 2024. Prestasi ini diraih usai mengandaskan Inter Milan dengan skor tipis 3-2. AC Milan sejatinya sempat tertinggal 2 gol lebih dahulu lewat aksi dari Lautaro Martinez dan juga Mehdi Taremi. Namun pasukan dari Sergio Fonseca mampu bangkit dan berbalik menang. 3 gol yang membawa Milan melakukan comeback fantastis adalah gol-gol yang dicetakkan oleh Theo Hernandez, Christian Pulisic, dan juga Tammy Abraham.
Dengan hasil ini AC Milan pun berhak menjadi juara Piala Super Italia di edisi tahun ini, sekaligus menjadi trofi juara ke-8 mereka. AC Milan pun menyamai jumlah trofi Inter dan tertinggal 1 trofi dari Juventus. Real Madrid pesta 5 gol ke gawang Deportivo Minera. Madrid berpesta gol ke gawang tim divisi keempat Deportivo Minera. Real menang dengan skor akhir 5-0 pada laga tersebut. 2 dari 5 gol kemenangan Madrid dicetakkan oleh Arda Güler, sedangkan 3 gol lainnya masing-masing dicetakkan oleh Federico Valverde, Eduardo Camavinga, dan juga Luka Modric. Dengan hasil ini Madrid berhak melaju ke babak 16 besar Copa del Rey. Manchester United tunda perburuan Victor Gyökeres. Manchester United menunda perburuan terhadap bintang muda Swedia Victor Gyökeres pada bursa transfer Januari ini. Hal ini sesuai dengan janji dari manajer Ruben Amorim untuk tidak memboyong pemain dari mantan klubnya Yani Sporting. Ruben Amorim yang telah bergabung dengan MU pada bulan November yang lalu berkomitmen untuk tidak mendatangkan pemain dari Sporting sebagai bagian kesepakatan yang mempermudah kepindahannya menuju Old Trafford. Liverpool tak berniat lepas Federico Chiesa. Valeri Ramani, agen dari sang pemain Federico Chiesa, mengungkapkan bahwa pihak klub sama sekali tidak berniat untuk melepas kliennya di Januari ini. Ramadhani mengatakan bahwa Chiesa akan berusaha keras untuk mendapatkan menit bermain. Chiesa sendiri didatangkan dari Juventus di musim panas lalu dengan mahar mencapai 12 juta euro. Namun masalah kebugaran yang ia dapatkan bersama Juventus ternyata berlanjut di Liverpool. Cara licik Madrid minta Trent Alexander-Arnold tiru langkah dari Mbappe untuk transfer gratisan. Madrid dikabarkan telah memberitahu Trent Alexander-Arnold untuk meniru langkah dari Kylian Mbappe dan terus menolak semua tawaran kontrak dari Liverpool agar dapat pindah secara gratis ke ibu kota Spanyol. Madrid telah melakukan kontak awal dengan agen dari Trent Alexander-Arnold di awal musim ini, mengingat kontraknya dengan Liverpool akan berakhir di bulan Juni, dan respon dari kubu Alexander-Arnold dianggap cukup positif dan komunikasi antara kedua belah pihak tetap berlanjut hingga saat ini. Manchester United ingin gelandang Madrid untuk gantikan Casemiro. Manchester United diperkirakan akan berpisah dengan Casemiro dan juga Christian Eriksen pada akhir musim nanti, seiring keinginan dari Ruben Amorim untuk bisa membangun lini tengah yang lebih muda dan juga bugar. Menurut laporan dari media Spanyol VHS, Setan Merah sedang mempertimbangkan langkah untuk bisa mendatangkan gelandang Real Madrid yakni Aurelien Tchouaméni. Kabarnya nilai dari Tchouaméni sendiri kini berkisar 66 juta pound sterling. Diego Costa berpeluang kembali berkarir di La Liga Spanyol. Mantan striker Atletico Madrid yakni Diego Costa bisa jadi akan kembali melanjutkan karirnya sebagai pesepak bola profesional di La Liga tahun ini. Menurut laporan dari Mundo Deportivo, mantan klubnya yakni Real Valladolid telah membuka komunikasi dengan perwakilan dari sang pemain mengenai kemungkinannya untuk bisa membawanya kembali ke La Liga Spanyol. Kesepakatan yang direncanakan adalah bersifat jangka pendek hingga 6 bulan ke depan. West Ham United sudah sepakat dengan The Gunners datangkan Kieran Tierney. West Ham United dikabarkan telah mencapai kesepakatan prinsip dengan Arsenal untuk transfer bek kiri yakni Kieran Tierney. Namun sayangnya sang pemain lebih memilih kembali ke mantan klubnya yakni Celtic. Tierney sudah sepenuhnya tersingkir dari skuad utama Arsenal, sehingga tidak mengejutkan jika sang pemain internasional Skotlandia tersebut tampaknya akan mengakhiri masa baktinya di Stadion Emirates. Atletico Madrid dan Munchen siap bersaing datangkan bintang Chelsea. Dua raksasa Atletico Madrid dan juga Bayern Munchen dikabarkan siap bersaing untuk bisa mengamankan servis bintang Chelsea Christopher Nkunku yang akan dilepas oleh Enzo Maresca. Menurut kabar yang dilansir oleh TBR Football mengungkapkan bahwa Chelsea tidak akan menghalangi kepergian dari Christopher Nkunku jika ia memutuskan untuk hengkang di bulan ini. Sebelumnya November yang lalu PSG dikabarkan berminat kepada servis Nkunku, dan sekarang dua raksasa Eropa yakni Los Rojiblancos dan juga Munchen ikut bergabung dalam perburuan servisnya pada bulan Januari ini.
Bos Tottenham terbang ke Prancis untuk nego transfer striker milik PSG. Tottenham Hotspur mengambil langkah besar dalam upaya mendatangkan Randal Colomwani dari PSG. Menurut laporan dari The Boy Hotspur, Ketua Spurs yakni Daniel Levy dan juga Direktur olahraga yakni Johan Lange telah terbang ke Prancis untuk melakukan negosiasi terkait penyerang internasional Prancis tersebut. Colomwani diperkirakan akan berharga sekitar 55 juta pound sterling dengan mekanisme pembayaran yang menarik bagi Tottenham. Dikabarkan Spurs tidak diwajibkan untuk membayar biaya transfer hingga tahun 2026 yang kemungkinan klub akan mengelola keuangan mereka dengan lebih strategis. Bukan wacana, Juventus mulai operasi pendatangan dari Joshua Zirkzee. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano memberikan update seputar perburuan dari striker Juventus yang baru. Ia mengkonfirmasi bahwa Juventus mulai mencoba untuk bisa mendatangkan Zirkzee dari Manchester United. Menurut laporan tersebut, Thiago Motta merupakan sosok yang meminta Juventus untuk mendatangkannya. Sang striker merupakan mantan anak asuhannya di Bologna, dan pada saat itu Zirkzee berhasil menunjukkan penampilan yang impresif dalam skema yang dirancang oleh Thiago Motta. Menurut laporan dari Romano, MU membuka diri untuk melepas Zirkzee ke Juventus, namun mereka hanya mau menjual sang pemain secara permanen. Kiper timnas Jepang diincar jadi penerus Manuel Neuer. Penampilan dari Shun Suzuki di Parma mulai menarik perhatian dari sejumlah klub top Eropa. Dengan kiper timnas Jepang tersebut dikabarkan kini diincar oleh Bayern Munchen. Sejauh ini penampilan penjaga gawang berusia 22 tahun tersebut memuaskan. Suzuki sukses menjadi pilihan utama di bawah Mister Gawang Parma. Seperti yang dilaporkan oleh Calcio Mercato dalam beberapa pekan terakhir, pemantau bakat Bayern Munchen hadir di Italia untuk mengamati penampilan dari sang kiper.